Jumpa lagi teman-teman pecinta radio komunikasi, khususnya di HF, rekan-rekan amatir, rekan-rekan homebrewer, khususnya buat pemula yang suka ngoprek. Tidak berlaku bagi yang mahir karena ini sangat simpel sebenarnya. Tetapi yang sering terjadi di lapangan adalah ketika seorang memiliki Yaesu FT80 Charlie radius juta umat yang penampakannya seperti teng seperti ini ya. Ini FT80 Charlie. Kebetulan saya manasin cicitnya FT817 seperti ini. Kadangkala kalau tidak ada extra mic-nya agak memusingkan juga, karena harga extra mic Yaesu FT80 colok di pasaran itu sangat mahal ya. Second aja, karena barunya udah nggak ada, second itu kisaran 400 sampai 500 ribu hanya untuk sebuah extra mic. Sebenarnya kalau kita hanya membuat atau kita hanya mikirin fungsi, nggak usah beli yang mahal. Nah, kita siasati dengan membuat sendiri, karena asli bawahnya pakai dynamic, sehingga kita harus pakai siasati dengan kondensor, yang mana pada pin out daripada mic Yaesu FT80 Charlie itu tidak ada tegangan di sini. Semua terisi penuh 8 pin ini, tapi satu pun nggak ada tegangan. Beda dengan FT180, dia ada tegangan. Maka kita siasati dengan baterai 1,5 volt yang kita tanam di dalam box atau wadah mic. Bisa gunakan box mic bekas ataupun wadah sabun, apapun apa, yang penting fungsi. Oke. Nah, di sini kita akan mencermati fokus pada pin 7, 6, 8 saja. Ini kita abaikan. Ini up down fast, ini adalah originalnya mic yang ada up downnya dan ada tombol fastnya untuk mempercepat. Karena kita bikin sendiri, kita lebih fokus pada fungsi, yaitu di 3 titik ini aja, 3 pin ini 6, 7, 8. Dimana pada pin 8 ini adalah mic ya, input mic dari mic itu pin 8. Pin 7 ini ground ini juga berlaku untuk mic dan berlaku untuk PTT. Jadi PTT itu apabila nomor 6 dan nomor 7 dikonekkan, maka radio akan menjadi TX, demikian kalau dilepas menjadi RX. Oke, ini pinnya. Kemudian skema sederhananya ini sangat simpel. Di sini PTT tadi ya, pin 6 dan pin 7 ketika dipencet dia connect, maka dia TX. Nah, ini mic condenser seperti ini tampakannya, kecil, dan saya fanatik yang pantatnya hijau. Ini ya, pantatnya hijau. Ya, coklat kurang begitu seneng ya, nggak tahu. Hijau ini sudah terbukti. Kalau mau beli ke toko elektronik pada hijau ataupun ya coklat nggak apa-apa, tapi kalau mau nyari kualitas yang lebih low ya, ngebas, cari impedansi paling rendah, misalkan 900 ohm. Semakin tinggi impedansi maka semakin high suaranya. Oke, ini komponen 1. Komponen 2 adalah resistor 1 kilo, coklat hitam merah ya gelangnya. Komponen berikutnya ketiga adalah elko 2,2 mikrofarad. 2,2 ini bebas sih sebenarnya, pakai 10 mikrofarad juga nggak apa-apa. 16 volt, voltase bisa 50 volt juga nggak apa-apa. Ini plus yang tidak ada simbolnya, yang kosong, sedangkan minus yang ada garisnya putih ini minus ya, kakinya beda ini tuh, plus minus. Oke, kemudian batu baterai 1,5 volt. Ini mestinya kuat 1 tahun kalau tanpa saklar on off ya, ditanam di dalam boxnya. Yang kecil nih yang A3 nih, nggak salah A3. Oke, kalau bagus lagi pakai alkalin. Kemudian mic tadi membedakannya mana yang minus. Ini kan mic ini ground nih, pin 7 kan ground nih. Nah, ground. Mana yang ground adalah amatin
Di situ di kakinya ada semburat yang menuju kepada casing daripada mic condenser ini, itu yang ground tuh. Kalau nggak kita ukur titik itu terhadap casing, dia akan connect ya. Dalam ini isinya transistor, makanya nyoldernya nggak boleh terlalu panas dan nggak terlalu lama nanti gabungnya. Oke, dari yang sederhana ini adalah bukan penguat, sekali lagi bukan penguat mic, bukan preamp mic atau jenisnya. Ini hanya merubah fungsi untuk menggantikan mic dynamic yang tidak membutuhkan tegangan, sedangkan mic ini butuh tegangan. Sehingga gimana caranya ya, kita striker dengan 1,5 volt. Oke, kita akan mulai, kita akan merakit. Oke, kita siapin ini ya. Ini plusnya kita kan jenis satu aja kakinya dengan resistor satu aja, jenis satu. Kemudian ini plusnya mana? Ini plusnya yang ini, kita solder dengan plusnya. Mana tenolnya tadi? Tenolnya yang mana? Oh, ini bukan mata padahal. Kita akan solder, kita dapat pas. Usahakan yang kuat soldernya, makanya ini sambungan. Oke, udah connect. Kaki minus kita ke atasin, nanti kita akan sambung dengan input ke, nah ini ground. Ini udah lebih, kita potong aja biar nggak nyenggol ke ground. Kita ground, kita akan pasang kabel koaksial kecil. Groundnya kita akan solder. Oke, sudah nyambung, udah kuat. Kita rapiin. Kemudian ini nanti akan ketemunya ke ini, ke pin nomor 8. Kita sambung kepada kaki minusnya elko. Kita sambung dengan kaki minusnya elko. Kita solder. Oke, kita rapiin, udah terkoneksi. Yang ini kita akan kasih kabel merah sebagai penanda, ini akan dapat kutub positifnya batu baterai di ujung resistor 1 kilo ini. Untuk yang rangkaian mic untuk FT180 ada di video sebelumnya ya, silahkan dicari kalau Anda membutuhkan. Udah, ini ke kutub positif daripada baterai 1,5 volt. Ini kabel putih yang dari kaki minus, ini ada tandanya minus, itu masuk ke pin nomor 8 dari konektor di radio ya. Yang ini dapat ground kaki nomor 7 dan ground daripada kutub negatif daripada baterai ini. Oke, karena ini saya menggunakan kabel spiral untuk VHF, sebenarnya untuk VHF bukan kriteria untuk HF ya, karena kalau HF itu paling enggak seal, ada ground sealsnya di sini melingkar ya, kayak kabel koaksial yang groundnya mengelilingi daripada ini. Tapi semua kabel sisa ini akan saya jadiin satu, jadikan ground, jadi sama aja mengelilingi ini sama. Untuk mengantisipasi, sebenarnya tanpa toroid juga udah nggak akan saya left, tapi karena saya punya toroid banyak ya, toroid ini saya akan kasih toroid di ini. Tapi teman-teman kalau nggak punya toroid nggak apa-apa, jangan maksain.
kalaupun ada ya toroid, kalau nggak toroid dari neon, dia neon Philip atau lampu-lampu yang zaman neon-neon yang sebelum LED itu ya, itu banyak tuh biar nggak lari-lari. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan solder ini dulu kutubnya, karena ini permukaannya terlalu halus, terlalu mulus, kita sebaiknya kita kikir dulu, kita bikin kasar dulu biar mudah disolder. Oke, kita akan solder. Ini udah langsung disolder, langsung kena. Oke. Kita sambungkan kabel. Untuk negatif kita kasih kabel, nanti kita sambungkan ke pada ground. Kita pasang nanti aja ininya, atau kita pasang sekarang karena groundnya nanti menyusul biar nggak connect. Oke, positif. Udah selesai di sini. Sekarang kita lakukan ini pemasangan pada mana box. Kebetulan saya ada box ini ya. Ini kabel merah sebagai input mic, nantinya kabel hitam ini saya gantikan untuk fungsi sebagai PTT yang masuk kaki 6. Biar kuat maka dua tempat saya jadiin satu. Saya kasih lotet dikit, kita akan solder. Kebetulan saya buat video ini karena ada pesanan dari mana ya, Jawa Timur gitu, dari kan Jawa Timur. Sekalian buat, sekalian bikin videonya. Jadi kata pepatah kuno mengatakan sekali mendayung salah masuk lagi, 2-3 pulau terlampaui. Salah kamar kakaknya dipakai lagi. Ini kalau komponen seadanya, artinya nggak usah beli box, nggak usah apa, mending fungsi pakai apapun yang punya. Ini biayanya nggak terlalu mahal. Terus kabel spiral kalau nggak punya, teman-teman bisa beli kabel mic ya, kabel mic yang biasa untuk dangdutan itu yang merek Canary. Itu per meternya 6.000 perak. Itu juga oke, tapi lurus kan. Kalau mau dibikin spiral, beli 1,5 meter atau 2 meter. Maka di video saya sebelumnya sudah ada cara membuat kabel spiral dengan menggunakan kabel mic Canary. Oke, sekarang jadi kalau kita semuanya siasati dengan alat-alat atau spare part yang di pasaran gampang didapat, tapi kita agak kreatif dikit, mungkin malas nggak lebih dari 15.000 habisnya, 20.000 paling mahal. Dengan box seadanya, mungkin wadah sabun atau apa. Oke, udah tersambung. Sekarang kita tanam ini di sini. Kita sudah kasih double tip, udah saya siapin double tip. Kemudian kali ada baterai, maka kita colekin biar nggak ganjel.
kita masukin ke sini micnya, kita tekuk biar nggak connect. Upayakan gimana caranya, tekuk udah semua. Sekarang kabel dari putih ini dapat ke pin nomor 7 nantinya, yaitu kabel merah. Saya sudah siapin biar kuat, nggak gampang lepas di solder kalau bisa. Jadi nggak, kalau kendor nanti takutnya jadi ganggu audio ya, kualitas audio, karena pemerotok bisa jadi. Upayakan di solder. Selesai. Sekarang groundnya, ini ground, jadi ground jadiin satu di sini, pusat ground di saklar ini. Kita akan solder ke sini dari mic groundnya. Ini belum saya pasang, takutnya ada konslet malah baterainya jadi rusak. Udah jadi nih, bentar lagi. Oke, sekarang selanjutnya saya akan masang konektor sarungnya. Waduh, ini pasang dulu. Konektor mana itunya? Konektor ini di sini ada ya, kita lihat ini angka 7 di sini, pin nomor 7 sebelah sini nih. Ada cengklokan ini, ada coekan ini kan. Nah, ada coekan, kita coekan. Ini angka 7, beda dengan ini karena ini yang di radio, ini yang di extramic, jadi beda posisinya. Ketika ditancepin, nah ini nomor 7 kan di sini nih. Tancepin, nah dapat nomor 7 di sininya. Nomor 7 di sini. Kita kasih load pad biar nggak terlalu lama. Oke, nomor 7-nya di sini. Nomor 6 kita kasih nol dulu biar nyoldernya nggak terlalu susah. 7, 6 yang dibutuhin, terus 8. Oke, udah selesai. Kita akan solder bagian dalam dulu yang nomor 8. Yang sulit kalau luar dulu, nanti kena panas soldernya pada lepas. Oke, usahakan yang kuat. Oke, sekarang nomor 7 ground. Nah, ini nomor 7 ini ground nih. Pastikan bahwa solderannya bener di kaki-kakinya, karena kesalahan menyolder bukan tanggung jawab kami. Kalau Anda melakukan terus kurang teliti, semestinya orang hobi elektronik itu dituntut ketelitian dan kesabaran. Makanya bagi ibu-ibu yang punya suami suka hobi elektronik, bersyukur. Pertama, kasih sabar. Yang kedua, pasti tipe suami yang setia. Karena apa? Karena dia lebih cinta solder daripada wanita di jalanan, kecuali garangan. Oke, udah selesai nih. Udah selesai. Sekarang kita sambungin negatifnya. Negatifnya dari baterai tadi ya, kutub baterai kita sambungin ke sini. Kita sambungin. Sip. Kita akan tes. Kita akan coba, kita beli tembus dulu. Kita akan tes. Kita kasih tutup dulu biar lebih gampang tesnya. Saya akan langsung kasih tutup aja meskipun nggak langsung diganjel dulu. Kasih tutup dulu. Kasih tutup ya, cantik. Kalau perlu sekrup sekalian deh, karena ini yakin pasti udah bisa. Kenapa saya yakin? Karena saya udah bikin satu untuk saya pakai sendiri. Kebetulan saya punya Yaesu FT80 Charlie, belinya kondisi tidak ada extramicnya, dan duit 500.000 untuk beli mic kan sayang. Mending kasihin buat dapur. Satunya mana? Satunya ini bautnya. Aduh, bautnya mana?
Oke, udah selesai. Ini penampakannya dengan baut ini. Sekarang kita tes. Ini tanpa editing videonya, jadi langsung aja karena ini kita masukin. Ya, kita masukin. Oke, kita masukin. Sekarang kita hidupin radio untuk monitor. Pakai ini kopi abekannya, jangan lihat kopinya. Pakai apa ya, ICOM 706 di frekuensi 6940 ya. Belum, ini kita ganti 6940. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini 12. Aduh enak. Ini lihat sekarang powernya, kita akan lihat powernya. 12 Nah, audionya enak, jadi natural aslinya. 12 lincah, jadi ngomong agak jauh nih ya. Saya pencet di sini 12 jarak 20 cm masih oke. Ini 12. Sekarang kita tes dengan mic dynamic. Kita bandingkan. Ini mic dynamic ya, dynamic untuk 80 kali. Oke, untuk bahan pembanding sehingga teman-teman tahu ya. 12 kurang peka, harus dekat mic ini. Baru lincah. 12 ini jarak 1 cm dengan mulut. 12 powernya juga nggak bisa gede, nggak nendang. 12 beda dengan yang barusan dirakit yang menggunakan kondenser dengan tegangan 1,5 volt. Ini lihat ini saya jarak 5 cm, hampir 10 cm. 12 kualitasnya juga lebih ngebas ya daripada dynamic yang treble. Jadi saya rasa itu aja teman-teman, tutorial atau cara membuat hand mic untuk Yaesu FT80 Charlie dengan biaya murah, mudah, simple, gampang. Yang penting fungsi dan audionya juga tidak mengecewakan. Dengan aslinya masih bagus buatan sendiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.